Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur terkenal dengan tempat-tempat yang indah di bawah laut bagi para penyelam maupun hanya sekadar untuk snorkeling. Tapi ada potensi pariwisata lainnya yang tersembunyi di Alor, Nusa Tenggara Timur. Alor merupakan kabupaten yang memiliki banyak pulau kecil. Tapi pernahkah Anda ke Desa Langkuru yang berlokasi di Pulau Alor? Meski berlokasi di Pulau Alor, untuk menuju desa ini kita harus naik kapal selama setidaknya 8 jam perjalanan dari Pelabuhan Kalabahi. Hal tersebut karena akses jalan darat dari kota Kalabahi, ibu kota Alor, masih sangat tidak memadai. Langkuru merupakan salah satu desa di Kecamatan Pureman, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Terdapat 4 desa di Kecamatan Pureman, yaitu Langkuru, Langkuru Utara, Purnama, dan Kailesa. Nah, Langkuru memiliki lokasi yang dekat dengan pantai, sehingga kisah asal-usul desa ini pun tidak jauh dari pantai. Batu Ukir. Ini merupakan objek wisata yang menceritakan asal-usul desa Langkuru. Untuk menuju Batu Ukir, kita harus berjalan kaki selama sekitar 1 jam perjalanan. Tapi pemandangan di sekitar jalan setapak yang dilalui cukup mempesona, sehingga rasa lelah tidak akan terlalu terasa. Pada batu yang berlokasi di atas desa Langkuru ini, terukir gambar perahu dan ayam. Menurut tokoh masyarakat desa Langkuru, Immanuel Sailana, dulu, leluhur mereka datang dari kampung Kailaku di timur-timur menggunakan perahu, mendarat di Peitoko, lalu berjalan. Perahu dan ayam dari cerita tersebut masih ada, bahkan sebelum zaman kemerdekaan ada gambar pasukan di bawah ukiran perahu tersebut. Namun diperkirakan hilang akibat gesekan rusa yang sering lalu lalang di sana. Ia pun berharap ada orang yang mempunyai wawasan untuk memelihara dengan baik batu ukir supaya menjadi aset desa. Itu memang kami pakai dari sana datang. Perahu itu kami pakai dari sana datang, ayam itu juga kami bawa dari sana datang. Sampai sekarang ayam itu masih ada tapi di gunung. Hanya orang bisa pahatkan di ini batu sini. Entah jalannya bagaimana, tapi kalau menurut jalan yang sebenarnya itu dia ambil arah timur, tapi bisa diukir di sini. Dan di situ ada yang bilang ada kucing apa segala, tapi bagi kami tidak bawa kucing. Kami tidak bawa kucing. Yang jelas ayam dan itu masih ada. Hanya dulu sebelum zaman kemerdekaan itu di bawah dari perahu itu ada pasukan-pasukan. Setelah kemerdekaan itu pasukan sudah tidak ada. Apa karena memang rendah jadi binatang hutan termasuk rusa itu yang karena gesek-gesek sehingga gugur hilang atau bagaimana. Satu kelengahan daripada kami sendiri itu kami tidak tahu yang nanti suatu saat dia seperti begini. Coba tahu saja dari dulu-dulu kita sudah bisa pagar dia, lestarikan dia sebagai mungkin. Penjaga batu ukir Christian Lukuaka yang biasa dipanggil dengan sebutan Kipli pun menyatakan jika ada ayam yang berkokok di lokasi batu ukir, suaranya bisa terdengar sampai pelosok desa Langkuru dan Langkuru Utara. Selain itu, masyarakat desa Langkuru pun terkadang datang mengunjungi batu ukir untuk melakukan upaya perawatan. Langkuru terdiri dari 2 suku kata, yaitu Lang dan Kuru. Lang memiliki arti pantai dan Kuru memiliki arti tumbuh, sehingga Langkuru berarti tumbuh dari pantai ke gunung. Menurut Immanuel Sailana, ada 2 bahasa daerah di Langkuru. Di pantai disebut bahasa Wersing dan di gunung disebut Tonsu. Namun sayangnya anak-anak desa Langkuru tidak terlalu menguasai bahasa daerah mereka. Di lain pihak, sarana pendidikan di desa Langkuru masih kurang memadai. Untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sudah cukup memadai, namun sekolah menengah atas di desa Langkuru belum memiliki gedung yang nyaman untuk belajar mengajar. Bahasa daerah itu kalau khusus
di Langkuru ini sendiri, di pantai itu biasanya disebut bahasa Wersing. Itu Wersing itu disebut terumpai. Sementara kami di gunung itu pakai bahasa Tonsu. Lalu ini bahasanya, mengapa anak-anak ini tidak begitu kuasai? Ini memang dia sudah terjadi pada beberapa puluh tahun yang lampau. Itu pengaruh dari saat kegiatan belajar di sekolah. Karena anak-anak waktu itu kalau berbahasa daerah terus, kan nanti bahasa Indonesia ini kurang. Akhirnya adanya penekanan-penekanan sudah terbiasa. Tapi kami sementara berupaya untuk dipulihkan kembali ke bahasa daerah. Kan dia menunjukkan martabat bangsa. Jadi itu kami sementara ada upaya. Jadi di sini saya biasa anak-anak sudah dulu yang kami tekan-tekan kamu itu sekarang coba rubah kamu, coba berbahasa daerah lagi. Kembali ke pariwisata. Selain Batu Ukir, di Desa Langkuru pun terdapat objek wisata lainnya, yaitu Batu Topi. Untuk menuju Batu Topi, kita bisa melalui jalan darat ataupun jalan air. Jika melalui jalan darat, kita pun harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam lebih. Tapi pemandangan selama perjalanan pun tak kalah mempesona. Batu Topi terletak di tengah perairan yang dekat dengan pantai Desa Langkuru. Di perairan sekitar Batu Topi pun terdapat terumbu karang. Tapi bagi yang belum bisa diving atau menyelam, tidak disarankan untuk masuk perairan tersebut karena cukup dalam. Di sini adalah salah satu objek wisata kebanggaan warga Desa Langkuru, namanya Batu Topi. Kita lihat di belakang ini bentuknya mirip topi koboi, itu sebabnya dinamakan Batu Topi. Dan di bawah Batu Topi ini banyak terdapat terumbu karang yang sangat indah. Tapi sayangnya banyak terumbu karang di bawah Batu Topi ini yang rusak akibat banyak nelayan yang di luar Desa Langkuru ini menggunakan bom untuk menangkap ikan di sekitar Batu Topi ini. Selain objek wisata alam, Desa Langkuru pun memiliki karya tenun yang unik dan menarik. Salah satu penenun di Desa Langkuru, Mama Yustina, mengatakan, di Alor, kaum perempuan yang tinggal di pantai harus bisa menenun. Saat ini di Desa Langkuru belum ada sarana telekomunikasi yang memadai sehingga sulit untuk berkomunikasi dengan orang di luar Desa Langkuru. Tapi pihak Kementerian Perhubungan berencana membangun menara telekomunikasi di Langkuru September ini. Semoga dengan pembangunan tersebut, Desa Langkuru bisa lebih maju, objek wisatanya lebih dikenal dengan kearifan lokal yang tetap terpelihara. Ekang Emileai atau terima kasih.